Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mohon izin Kiai Saleh, nanti mungkin senior sebagai pamungkas eh, kita seperti biasa melanjutkan kajian kita tentang kitab Fathur Rabbani. Sebelum menginjak ke bab 3, ini ada kaitannya dengan adab berdoa yang diajarkan oleh Syekh Mursyid. Jadi adab berdoa itu 3. Yang pertama adalah diawali dengan kita pertobatan kita, permohonan ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Lalu yang kedua adalah bersyukur atas segala kenikmatan yang telah kita dapatkan. Dan yang ketiga, baru kita memohon segala apa yang kita butuhkan. Nah, ini akan dibahas lebih mendalam lagi di bab 3 ini. Di mana bab 3 ini berjudul menambahkan kekayaan. Di sini setelah bab 2 ini adalah tentang kefakiran, ketiga ini menambahkan kekayaan. Ini tidak kalah pentingnya disimpan di depan, karena ini juga menjadi suatu penyebab jatuhnya orang-orang mukmin, jatuh karena mendapatkan kekayaan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan suatu kekayaan. Di sini dikatakan, Tuan Syekh berkata bahwa janganlah terlalu mendambakan kekayaan, sebab mungkin hal itu bisa membinasakanmu. Tidak pula jangan juga mengangankan kesembuhan bagi orang sakit. Ini artinya apa? Bahwa kita dalam berdoa, sebelum yang tadi yang saya katakan, bahwa dalam memohon, dalam meminta kebutuhan kita, jangan terlalu kita banyak intervensi. Jangan terlalu banyak intervensi dengan secara redaksionalnya itu meminta kekayaan. Lalu kemudian juga bagi yang sakit itu mengangankan meminta kesembuhan. Di sini dikatakan bahwa hendaklah sebagian besar permohonanmu itu adalah ampunan, lalu kesehatan, lalu keselamatan dalam hal agama, dunia, dan akhirat. Jadi cukup permohonan ini saja. Ya. Jadi engkau tidak perlu meminta banyak pilihan permohonan kepada Allah. Artinya apa? Bang Syaba pernah berkata kepada saya bahwa janganlah kita mengatur, karena kita ini sudah diatur oleh Yang Maha Mengatur. Nah, termasuk halnya ini dalam berdoa. Ini termasuk adab-adaban. Meskipun kita bebas untuk memohon kepada Allah, akan tetapi ada adab-adaban di dalamnya tentang, yaitu cukup kita hanya sampai ke memohon ampunan, kesehatan, dan juga keselamatan dalam hal agama, dunia, dan akhirat. Nah, itu ya. Nanti sisanya biar Allah yang menentukan bagi kita. Karena Allah sendiri sudah mengetahui sebetulnya apa keinginan kita, sudah mengetahui apa kebutuhan kita. Jadi jangan sampai kita mengatur, ya Allah, dekatkanlah jodoh saya. Jikalau jauh, maka tolong dekatkanlah. Nah, seperti itu contohnya. Jangan terlalu kita mengatur. Lalu kemudian kita beranjak kepada ciri-ciri orang munafik dalam konteks tasawuf, dalam konteks TKN, Pondok Pesantren Surya lah ya. Di sini mengapa kita harus bedakan munafik dalam konteks tasawuf? Karena di sini dikatakan bahwa munafik itu adalah jikalau lisanmu muslim sedangkan hatimu tidak. Ya, perkataan kita muslim akan tetapi perbuatan kita bukan. Jadi ada bertolak belakang dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang lidah kita katakan. Jika di tempat ramai engkau muslim, tetapi di tempat sepi tidak. Gitu. Nah, hal ini tanda-tanda bahwa kita tidak ikhlas. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, tidak ikhlas. Karena berbeda sekali antara kita di tempat umum dengan kita di tempat yang sepi. Ya, tempat sepi karena mentang-mentang tidak ada yang melihat, maka kita berubah 180 derajat. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuan Syekh sebagai orang yang munafik.
Allah. Maka sudah semestinya jika kita seperti itu, hendaklah kita bertobat dari segala perkataan, perbuatan, dan tujuan duniawi kita. Ya. Lalu kemudian kita beranjak ke ilmu. Di sini dikatakan bahwa ilmu tidak akan bermanfaat jika tanpa pengamalan. Nah, jadi setinggi-tingginya ilmu yang kita miliki, meskipun kita profesor sekalipun, tetapi ilmu itu akan beku, ya tidak akan menjadi suatu pahala jika tidak mengamalkannya. Nah, di sini. Jadi ilmu itu akan menyeru bahwa aku tidak akan membutuhkanmu jika kamu tidak mengamalkan diriku. Akan tetapi aku pasti akan membutuhkanmu jika kamu mengamalkan diriku. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sebetulnya apa yang kita ilmu yang kita miliki, ilmu itu sebetulnya tidak hanya di perkuliahan, sekolahan gitu ya. Tetapi ilmu-ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu-ilmu yang kita miliki dari kehidupan sehari-hari itu adalah suatu ilmu. Nah, ilmu itu tidak akan menjadi pahala jikalau kita tidak mengamalkannya. Dan yang paling mudah mengamalkannya itu adalah dengan kita share. Gitu. Ini kaitannya dalam mungkin sosial media ya. Sosial media itu banyak sekali sebetulnya di dalamnya selain banyak tersebar hoax gitu ya, hoax atau dusta, tetapi dalamnya pun banyak ilmu sebetulnya gitu. Nah, bagaimana supaya bisa bermanfaat? Yang pertama kita laksanakan, kita lakukan, kita praktekkan, lalu kemudian kita share gitu. Lalu bagaimana jika kita belum bisa melakukannya, belum bisa melaksanakannya atau mengamalkannya? Maka dengan share tersebut, maka diharapkan dia akan bermanfaat bagi orang lain dan kita akan mendapatkan pahala darinya. Nah, seperti itu. Maka kalau kata Abah mah kalau misalkan nunggu soleh dulu, nunggu menjadi dulu baru kita share, itu sebetulnya salah juga, gitu, seperti itu. Di sini dikatakan bahwa Nabi bersabda bahwa ilmu memanggil amal hingga amal itu memenuhi panggilannya. Jika tidak, ilmu itu akan pergi. Pergi itu artinya kita akan kehilangan kebarokahannya, gitu ya. Ilmu apapun yang kita miliki, jika kita tidak memanfaatkannya, tidak melaksanakannya, tidak mengamalkannya, maka ilmu itu akan hilang kebarokahannya, gitu. Kebarokahannya akan hilang, gitu. Meskipun lalu syafaatnya pun bisa lenyap, bisa hilang juga. Jadi dicabut oleh Allah. Gitu. Dengan demikian maka sesungguhnya esensi ilmu itu adalah amal. Gitu. Esensi ilmu itu adalah amal. Gitu. Tidak sehukumnya jika kita mengikuti Rasulullah tanpa kita mengerjakan apa-apa yang disabdakan oleh beliau. Gitu. Nah, bahkan dikatakan bahwa zakatnya ilmu itu adalah menyebarkannya dengan menyebarkannya dan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zakatnya ilmu gitu ya. Orang-orang mukmin itu bekerja dan para syidikin itu berusaha. Nah, tidak ada kebahagiaan bagi profesi mereka, artinya profesi mereka itu siapapun itu kita, pekerjaan kita, profesi kita, tidak ada kebahagiaan bagi para mukmin itu selain memberikan perhatian kepada orang fakir dan miskin. Nah, apapun itu profesi kita, jika kita memang orang mukmin, jika kita merasa orang yang mukmin, orang yang beriman, maka sesungguhnya kuncinya adalah memberikan perhatian kepada orang-orang fakir dan miskin. Nah, sehingga akan bermanfaat bagi mereka, sehingga profesi kita pun akan bermanfaat bagi kita juga, dan juga akan memberikan suatu keberkahan. Itulah cara mereka mencari keridhaan Allah dan cintanya, gitu. Nah, dikatakan juga dari hadis juga dikatakan bahwa manusia yang paling disukai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat bagi keluarganya. Nah, jadi di sini tadi adalah dari sisi ilmunya bahwa harus menjadi bermanfaat bagi orang itu dengan cara mengamalkannya, lalu kemudian juga men-share kepada orang lain. Syukur-syukur kita bisa mengajarkannya, gitu. Dan kedua adalah dari profesi kita. Jadi profesi kita agar bisa bermanfaat bagi kita, agar bisa menghasilkan buah dari profesinya berupa keberkahan, maka kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada fakir dan miskin. Jadi sodako gitu.
Jadi berapapun itu batinya, bati itu laba ya, untung. Meskipun hanya 1.000 2.000, jadi kalau kita mengisikan untuk fakir dan miskin, maka insya Allah bukan tidak mungkin bahwa yang kita dapatkan itu akan lebih gitu. Karena menurut sabda Abah Awas bahwa kita itu memberi itu sebetulnya jemput yang belum ada. Seperti itu. Kita memberi itu menjemput yang belum ada. Jadi kita bahasanya nanti bukan lagi kita mencari rezeki, karena rezeki itu tidak perlu dicari, sudah ditetapkan jauh sebelum ada kata sebelum. Itu yang ada adalah menjemput, ya, karena rezeki kita tuh ada di Bandung, rezeki kita itu ada di Jakarta, rezeki kita ada di balik batu sekalipun. Gitu. Nah kita hanya menjemputnya saja karena sudah ditetapkan. Mungkin sekian dari saya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Semoga bermanfaat. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamat. Amin. Bersyukur kita dipertemukan Allah kepada Syekh Mursyid Abbas, sehingga kita dulu berbeda-beda, baik itu suku bangsanya, berbeda ilmunya, berbeda-beda amalnya, berbeda-beda akhlaknya. Maka dengan ketemu Syekh Mursyid, kita dipersatukan. Bagaimana tadi ayat dibacakan, ya, kuntum adaan, dulu kamu itu bermusuhan, berbeda-beda amaliyahnya semuanya. Maka Allah inna qulubikum fasbahtum min ni'mati ikhwana. Maka Allah memberikan kasih sayang ya dalam hatimu, apa yang diberikan oleh Allah, maka jadilah kamu sekarang menjadi bersaudara. Persaudaraan yang kita dibimbingkan tidak lain, tidak bukan. Inilah persaudaraan dalam PKN Pondok Pesantren Suryalaya, sangat luas. Bagaimana kita ya terima bimbingan ya Syekh Mursyid dalam tanbih, ya khususnya dalam mengamalkan amaliyah yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid. Ya, apa inilah yang menjadi pokok kita. Yang pertama yaitu kita semua mengamalkan kita zikir hobi yang kita belum mengenalnya zikir hobi itu. Ya. Kemudian hataman, yang ketiga manakiban, yang keempat itu adalah bimbingan salat-salat sunnah, baik itu tahunan, bulanan, harian. Ini semua adalah satu nikmat dari Allah SWT. Dipersatukan untuk semua saling mencintai, saling ya bangga apa yang diberikan oleh Allah melalui Syekh Mursyid. Kebanggaan ini boleh ya, seharusnya kita merasa bangga dan bersyukur ya pada Syekh Mursyid. Dan inilah yang disebut fasbahtum min ni'mati ikhwana. Maka kamu menjadi ya orang-orang yang berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak belajar tarekat termasuk susah ya. Kalau dibilang nikmat pasti itu kembalinya kepada mungkin bahasanya UUD gitu ya. Ujung-ujungnya duit ya, harta kekayaan, tapi sesungguhnya makna daripada nikmat yang diberikan oleh Allah adalah nikmat zikir. Inilah yang bagaimana Allah ya terangkan dalam makna siratal ladzina an'amta alaihim, itu perjalanan orang-orang yang istiqomah yang telah diberikan nikmat pada mereka, bukan nikmat duit saja, bukan rumah, bukan kendaraan, bukan istri ya yang cantik dan salihah saja, tapi sungguh adalah nikmat zikir. Nah, disinilah saya sangat bersyukur karena apa? Pengertian nikmat yang dimaksud adalah nikmat zikir. Maka kita semua alhamdulillah telah dapat ya belajar di Pondok Pesantren Suryalaya, silsilah ya Suryalaya 3. Inilah kita semua yang mendapatkan semua nikmat yang diberikan oleh Allah yang disebutkan tadi. Ya, tidak ya mudah, tapi juga kita tidak sulit karena kita semua yang sudah mendapatkannya. Dan kita semua ya juga dibimbingkan dalam doa ya hataman bahwa kita memang orang yang patut mendapatkan seujian ya. Ya, makanya dalam doa hataman itu antara anna kulla syarin wa nikmat wa mihnatin qad istayqaina min ghaflina. Ini setiap kita aman yang dibimbing oleh semur, kita minta syarin daripada setiap keburukan, wa nikmatin dan petaka, wa minhatan ujian, khususnya kita sekarang ya kaum ya
muslimin atau non muslim di dunia sedang diuji oleh Allah SWT. Kenapa? Maka berdasarkan doa ini kita memang patut mendapatkan yang disebut qadistahqainaha. Maka dalam asli bahasa Arabnya itu adalah qadistahqainaha. Dia kita itu memang patut mendapatkan itu. Kenapa? Di sunubina, ya, dengan sebab banyak dosa kita, ya, dan kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dulu memang lupa dan kita ini pendosa. Maka inilah yang Abah katakan hakikat hijrah. Inilah mengamalkan TKN, penopsan dan surya layak. Inilah hakikat hijrah. Jadi kita hijrah, ya. Yang pertama sudah barang tentu kita dari jahil menuju ilmu, makanya setiap manaqib ada khidmah ilmiah, ya. Kita semua tabaruk, kita dibimbingkan, ya, oleh Syekh Mursyid, ya. Kemudian yang kedua hijrah dari lupa menjadi ingat kepada Allah. Yang ketiga hijrah dari maksiat menjadi kita kepada Allah. Yang keempat itulah hijrah dari israr, kita terus menerus banyak dosa sehingga kita punya taubat kepada Allah. Secara umum taubat memang itulah dari dosa, ya, dari maksiat, tetapi orang khusus disebutnya taubatnya dari lupa kepada Allah menjadi ingat. Maka kita terus dibimbingkan bukan sekedar ingat, tapi kita juga terus bertobat disebutnya taubat khusus. Itu adalah dari kita zikir masih banyak putusnya, bahkan banyakkan putusnya, agar kita menjadi terus, ya, adamul fatrah, adamul futur, tidak putus, ya. Maka apabila sudah selalu ingat kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, sebagaimana Syekh Mursyid, inilah yang disebut manusia bisa lebih bagus daripada malaikat. Tapi kalau kita masih putus-putus, ya tentunya kita tidak lebih baik dari malaikat, karena malaikat memang disebut oleh Allah yusabbihuna laila wan nahara la yafturun, selalu bertasbih, selalu berzikir kepada Allah siang dan malam tidak pernah putus. Kita sedang belajar. Kalau Syekh Mursyid sudah yakin, ya, selalu, ya, berzikir kepada Allah tidak pernah putus. Jadi ya, zikir terus zikir. Kalau kita zikir terus lupa, tapi terus kita belajar, akhirnya belajar terus, ya, akhir nanti insya Allah akan menjadi orang yang, ya, zikir, ya, terus zikir seperti Syekh Mursyid. Inilah yang diharapkan kita disebut menjadi murid yang jadi, bukan sekedar jadi murid, ya. Mudah-mudahan, ya, kita semua para ikhwan, akhwat, baik yang sedang melaksanakan manaqib online di mana saja berada, baik dalam dan luar negeri, kita selalu istiqomah, ya, dan kita semua bahagia. Saya disebut senior, kata Abah, dalam TKN tidak ada, ya, jam terbang, tidak ada senior, bisa saja yang baru tapi loncat, yang lama, ya, tapi, ya, mendem. Tapi mudah-mudahan, ya, kita semua tidak ada yang mendem, ya, kata Abah, tapi nyelam, ya, nanti semua. Ini saja dari saya, mudah-mudahan kita semua sekali lagi istiqomah apa yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid, kita bisa mengikuti semuanya, baik segala pembicaraannya, ilmunya, amalnya, dan akhlaknya. Inilah yang disebut yang masagi, ya, kata Abah, dari Abah Anom susah cari orang yang masagi, ya, udah yang ada kita aja, kata Abah, yang ada kita, karena Abah hanya berdua dengan Abah Anom. Kita yakin itulah udah yang masagi. Kalau kita masih, ya, segi 3, mungkin segi 2. Ya, mudah-mudahan kita semua sekali lagi istiqomah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.